Yo, Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Kemuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat ya, wa. Amin. Oke, sebelumnya, Wa Amin ucapkan selamat datang yang menonton film ini. Baru jumpa lagi bersama Amin yang presnya mantul. Nah, nggak usah bicara lagi, langsung aja Wa Amin kasih Wa Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta Liga Kemuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wa Amin agar Wa Amin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi Wa supaya nggak ketinggalan prediksi Wa Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang dipersiapkan untuk malam ini seperti biasa. Nah, ini ada match yang kita tunggu-tunggu di Piala Dunia, ya kan? Selamat datang ya kan, kita ke match yang kita tunggu. Ya, walaupun cuma satu match, setidaknya kita bakalan racik prediksikan ya semantul mungkin. Langsung masuk aja ke pertandingan pertama, Qatar melawan Ekuador di Piala Dunia. Di laga pembuka ini di tanggal 20 November di 2022 di Stadion Al Bayt di Qatar. Untuk di fase grup, sebenarnya ini Qatar ini dia memang posisi pertama, ya kan, sebagai status tuan rumah. Belanda peringkat kedua, Senegal peringkat ketiga, sedangkan Ekuador tuh dia peringkat keempat. Kalau berdasarkan peringkat FIFA sebelum Piala Dunia 2022 bergulir, Belanda ini dia peringkat ke-8 di FIFA, sedangkan Senegal ini dia peringkat ke-18 dan juara bertahan di Piala Afrika 2001. Ekuador ini dia posisi ke-44 dan sedangkan Qatar tuan rumah dia peringkat paling bawah posisi ke-50. Untuk head-to-head kedua negara di sini di tahun 2018 pertandingan persahabatan ya kan. Ya, di situ dimenang oleh Qatar dengan suatu 4-3. Untuk 6 terakhir Qatar 4 menang 1 draw 1 kalah, dan 6 terakhir Ekuador 2 menang 4 draw. Nah, di sini performanya ya Wa bisa lihat sendiri kan. Di liga klub friendly-nya performance Qatar ini cukup main bagus juga dalam 6 terakhirnya. Nah, kita juga Wa pasaran ini cap ya dikasih bandot. Di sini bandot ini di cap Ekuador yang pur, Qatar seperempat, setengah, lek-lekan sama 3/4, dan sama di sini Qatar yang purbalik, Ekuador seperempat. Nah, di sini handicapnya ada 5 Wak. Ini ya agak bimbang di situ dibilang ya kan, karena laga baru ya kan, di match baru di Piala Dunia. Kalau di take-overnya 2, 1, 3/4, 2 seperempat, 1,5 sama 2,5. Nah, pilihannya ini di Piala Dunia ini terlalu banyak ya kan, sampai 5 handicapnya dan 5 over-undernya. Nah, ini ya agak membingungkan dibilang kan. Kalau dibilang baca dari odds-nya pun ya nggak bakalan akurat kok dibilang kan. Ini bakalan halus teliti dalam kali lah dibilang. Tapi untuk ya sumber Wa Amin yang Wa Amin dapatkan ya agak sedikit lah ya kan, tadi yang Doon bilang kan tadi di pembukaan pertama tadi tentang di klasemennya juga, di FIFA-nya, peringkat di FIFA-nya. Apalagi di sini Ekuador itu di kualifikasi di Amerikanya tuh dia peringkat keempat, dan agregat golnya tuh ya agregat golnya itu sebanyak 27 kali dan kebobolan itu sebanyak 19 kali. Sedangkan Qatar ini ya dia langsung masuk karena sebagai tuan rumah ya kan, berlangsung di Qatar itu bermainnya. Nah, Qatar ini kunci pemainnya ya cuman di Almoez Ali sebagai penyerang, sedangkan Ekuador ini kunci pemainnya ada di Ener Valencia sebagai penyerang juga di klub Fenerbahce. Nah, di sini kalau Wa Amin sendiri, Wa Amin itu pasang di jelas di Qatar, saya akan ditahan. Karena apalagi di laga pembuka, ya ditonton sebelumnya pun juga di laga pembuka itu, di laga perdananya, tuan rumah tidak bakalan tumbang. Nah, itu ya kayak mana dibilang ya, kayak ada dukun-dukunnya gitu lah dibilang kan, kalau dari musim-musim lalunya gitu ya kan, tonton lalunya. Walaupun kalau dilihat dari pembahasan odds atau handicapnya di sini pun ya bakalan
nggak ini gitu. Tapi kita harus teliti dengan kayak ada sumber-sumber yang ketentuan gitu ya kan. Di sini Wak Min pasang ditahan di Qatar, ditahan di seperempatnya. Karena Wak Min yakin di sini Qatar gak bakalan tumbang di laga perdananya pembukaan Piala Dunia. Kalau di time overnya, Wak Min pasang di over di 1.34-nya. Karena Wak Min yakin di sini ya skor itu bakalan banjir gol, karena ya kayak di musim-musim lalunya itu di 4 laga penerakannya itu bakalan banjir golnya. Oke Wak. Nah, kita masuk ke liga cacingnya. Walaupun cuma 1 match, setidaknya agak lumayan lah kan. Kita bahas-bahas sedalam semantul mungkin. Kita masuk ke liga cacingnya. Di Spanyol La Liga 2-nya. Eibar melawan Alaves. Di klasemen sementara di sini, Alaves ini dia peringkat pertama dengan poin 30, sedangkan Eibar ini dia posisi kelima dengan poin 26. Dilihat dari head to head di sini. Di sini tiga kali kemenangan untuk di Alaves dan sekali kemenangan untuk di Eibar dan sekali berakhir imbang. Di menit terakhir Wak bisa lihat sendiri di situ. Di liga musim lalunya, di La Liganya ya, di 2001, Eibar di situ menang sebagai tim tuan rumah dengan 1-3-0. Untuk 6 terakhir Eibar, 3 menang 2 draw 1 kalah, sedangkan 6 terakhir Alaves 4 menang 2 draw. Nah, juga Wak, sumber kita lagi. Dari sini Wak, performanya Eibar bermain di home-nya 3 menang 2 draw. Nah, sementara di sini Eibar sebagai tim tuan rumah performanya cukup bagus. Wak bisa lihat sendiri situ dalam sementara dari cuma sekali menang kekalahan di liga musim lalunya, 2 kali berakhir imbang di liga sekarangnya, di musim sekarangnya, dan selebihnya Wak bisa lihat sendiri di situ 7 kali kemenangannya sebagai tim tuan rumah. Sedang bermain Alaves bermain di UE-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Nah, sementara di sini Alaves bermain di UE-nya ya Wak bisa lihat sendiri di sini. Dalam sementara kira dia cuma sekali menang kekalahan, kebobolan bermain di UE-nya melawan Burgos, 4 kali berakhir imbang, dan selebihnya 5 kali kemenangannya bermain di UE-nya. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Eibar yang pur Alaves seperempat setengah, like-like sama 3/4. Kalau di time overnya 2-1-3/4, 2/4 sama 2,5. Nah, di sini purannya yang ngapur Eibar sebagai tim tuan rumah, dan untuk head to head kedua tim jelas Eibar yang dibilang unggulan, ya kan. Tapi untuk di klasemen itu yang memimpin Alaves, dan poinnya itu ya beda-beda tipis sama yang di peringkat keduanya. Gak mungkin Alaves ya bisa kalah gitu ya kan, pasti dia menurun ya kan. Ya mentok-mentok pun bakalan terjadi imbang. Di sini gua amin pasang ditahan di Alaves, karena dilihat dari odds di 3/4-nya itu, di 1/44-nya itu terlalu kecil, dan jelas di belum itu Alaves bisa terjadinya imbang. Kalau di sini Eibar mau menang, di sini bakalan Alaves tuh bakal berbalik, itu ada tiwa. Ya kan, kalau di malam perubahan pasaran. Di sini gua pasang di Alaves ditahan di setengahnya kalau odds pasaran sekarang. Kalau di tiap vendornya, gua pasang di over di 1/3/4-nya, karena Wak yakin di sini OE tidak bakalan tumbang di match kali ini. Oke Wak. Lanjut Wak, Racing melawan Burgos. Di klasemen sementara di sini, Burgos ini dia peringkat ketiga dengan poin 27, sama di peringkat kedua ini. Sedangkan Racing ini dia peringkat ke-15 dengan poin 18. Dilihat dari head to head di sini. Di sini dua kali kemenangan untuk di Racing dan sekali kemenangan untuk di Burgos, dan 2 kali berakhir imbang. Di menit terakhir Wak bisa lihat sendiri situ di liga musim lalunya. Di sini Burgos di klub friendly-nya ya, salah Wak bilang tadi. Di klub friendly-nya di sini Burgos yang diunggulkan dengan 1-2-1. Untuk 6 terakhir Racing 2 menang 4 draw, sedangkan 6 terakhir Burgos 4 menang 2 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kita lagi. Dari sini Wak, performanya Racing bermain di home-nya 1 menang 4 draw. Nah, sementara di sini Racing sini sebagai tim tuan rumah performanya ya bertahan aja. Di sini Wak bisa lihat sendiri dalam sementara kirinya dia cuma sekali kemenangan melawan Zaragoza, ya kan, itu pun menang tipis 1-0 aja. Selebihnya Wak bisa lihat sendiri 3 kali menang kekalahan, dan selebihnya 6 kali berakhir imbang. Sedang performanya Burgos bermain di UE-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan sementara di sini
Burgas bermain di wingnya ya, wah bisa lihat sendiri sini bermain di wingnya dalam season terakhirnya. Dia cuma 2 kali menang kalahan nih di La Liga 2-nya sama klub Fiorentina. 4 kali balikan imbang dan selebihnya 4 kali kemenangannya bermain di wingnya. Nah, kita juga pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Racing Empur Burgos 1/4, setengah, lek-lekan sama 3/4. Kalau defendernya 1,4, 2, 1,5 sama 2/4. Nah, di sini yang ngapur jelas tim tuan rumah. Tapi untuk head to head kedua tim ya Burgos yang akan didulukan. Tapi itu di Liga Fiorentina. Untuk dilihat dari klasemennya pun juga Burgos yang didulukan ya kan. Kalau bisa lihat sendiri tadi ya kan. Burgos dia peringkat ketiga. Tapi ya sama kayak di pasaran tadi di Alaves sama Ekbar. Dan untuk di over undernya ini sama kayak di semalam tuh di Gizon itu pura-puranya di over undernya sama ya kan, ada di over di 1,5-nya. Ini ya kalau dipasang di under ya kan ini bakalan terjadi over, tapi kalau dipasang di over takutnya bakalan terjadi under, karena di pasaran over under ini kayak menipu gitu di La Liga 2-nya ini. Ini hati-hati jebakan bandot lah. Tapi di sini Wamin pasang ditahan di Burgos, ditahan di setengahnya sama di kayak di Alaves tadi. Kalau di defendernya Wamin pasang di over di 1,5-nya, karena preskor Wamin ini bakalan Burgos itu bisa bertahan di klasemennya. Itu sumber Wamin, ya pendapat Wamin ya kan, Rilis Wamin. Kalau Wak sekalian ya boleh di laga pun nggak masalah, dilawan harus saja. Oke Wak, lanjut Wak, terakhir di Portugal Piala Liganya. Estrela melawan Benfica. Nah di sini ya baru mulai ya kan, Wak bisa lihat sendiri di sini di klasemennya. Untuk head to head kedua tim jelas ya di musim lalunya Wak bisa lihat sendiri di situ. Di sini Benfica dia menang dengan 1-4-0 di Piala Portugalnya nih. Untuk terakhir Estrela 3 menang 2 draw 1 kalah. Sedangkan terakhir Benfica performanya cukup bagus Wak. Dalam 6 terakhirnya ini 6 kemenangan beruntun. Untuk sumber kita ya sebagai tim rumah atau di kandang ya kan, itu karena di sini permainan netral. Nah kita juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Benfica yang pur Estrela 1,34, 1,5 sama 1,4. Kalau defendernya 3,4, 3 sama 3,5. Nah di sini purannya cukup lumayan besar. Yang Wak Min bilang tadi kan, ini bukan di kandang ataupun di tandang kedua tim. Di sini permainan di netral. Ya nggak tahu permainan di mana nih. Belum Wak minta cari sumbernya mungkin. Di sini dilihat dari pasarannya, Wak Min yakin Benfica ini bisa ya pembukaan pertama lagian bisa menang selisih 2 gol. Di sini Wak Min pasang di pur di 1,5-nya. Kalau tiap benernya Wak Min pasang di over di 3-nya. Karena dilihat dari pasaran oddsnya di situ di 3,4-nya. Walaupun terjadinya imbang ataupun ya odds lebih condong ke under, ya kan. Dilihat dari pur over 3-nya Wak Min yakin di sini Benfica bisa menciptakan minimal gol itu ada 3. Oke Wak. Nah Wak, itu dia tim terakhir Wak Min kan. Jadi untuk sosok Wak Min yang sehati di Wak Min ya kalian boleh ambil ikut Wak Min. Kalian pilih-pilih lah yang sesuai Wak Min. Kalau nggak laga pun nggak masalah. Yang penting di sini mana Wak, harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok pencinta Liga Campuran atau penggil bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, untuk sosok Wak Min yang di YouTube ini atau yang seluruh pencinta Liga Campuran ataupun single band, kalau mau kita bahas tentang Piala Dunia selanjutnya, kan ini kan pembuka nih. Kalau untuk selanjutnya boleh ke warung Wak Min langsung. Pembukaan untuk warung Wak Min itu gratis, gak ada dipungut biaya apapun, karena Wak Min bakalan sediakan tuh kopi dan sama rokok Suriah. Oke Wak Min buka selebar mungkin untuk sosok Wak Min yang pecinta Liga Campuran atau single band. Ada di kolom komentar atau deskripsi Wak Min taruh masuk Wak Min. Oke Wak, dan terima kasih selalu support Wak Min. Salam, yang penting yakin. It's caught in